Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Thalathatil Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana kita masih dalam rangkaian pembahasan apa saja yang merupakan bentuk ibadah. Contoh-contoh yang merupakan bentuk ibadah. Ini wajib untuk kita pelajari secara terperinci. Karena sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, kalau kita mengetahui bentuk ibadah secara terperinci, maka kita insya Allah akan menjadi sadar bahwa kita harus mengarahkan bentuk-bentuk ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cuma tahu prinsip umumnya saja, bahwa kita harus mengarahkan ibadah hanya kepada Allah, tapi tidak tahu apa saja yang merupakan bentuk ibadah, nanti bisa jadi kita malah mengarahkan sebagian bentuk ibadah, kita nggak sadar itu ibadah, tapi malah kita arahkan kepada selain Allah. Ini berbahaya. Nah, bentuk ibadah yang dibahas oleh penulis diantaranya adalah sebagaimana yang sebelumnya dijelaskan ya, ada khauf, rasa takut yang berupa yakni yang disertai pengagungan dan ketundukan, itu hanya diarahkan kepada Allah, hanya boleh diarahkan kepada Allah. Rasa harap yang diiringi ketundukan dan pengagungan hanya boleh diarahkan kepada Allah. Minta pertolongan terhadap sesuatu yang hanya bisa diwujudkan oleh Allah, ya, maka ini hanya boleh diarahkan kepada Allah. Kita nggak boleh minta rezeki kepada kuburan yang dikeramatkan misalkan. Kita nggak boleh minta yakni selamat dunia akhirat kepada seorang wali misalkan, atau seseorang yang dianggap wali. Tidak ada yang bisa memberikan itu semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan al-istighatsah. Penulis matan rahimahullah berkata, wa dalilul istighatsah qauluhu ta'ala idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan qauluhu al-istighatsah. Al-istighatsah talabul ghauts wa huwa al-inqadz minasyiddah wal halak. Istighatsah itu adalah meminta pertolongan dari musibah. Ya. Meminta pertolongan dari bencana. Jadi di dalam istilah syariat atau istilah yang disebutkan, yang dibahas oleh para ulama, dan itu berasal dari dalil, dibedakan antara isti'anah dan istighatsah. Isti'anah itu ketika kita meminta pertolongan untuk meraih suatu kemaslahatan atau untuk mewujudkan suatu kebutuhan kita, hajat kita. Itu isti'anah, mewujudkan apa yang kita inginkan. Meminta pertolongan supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan, itu isti'anah. Sedangkan istighatsah maknanya adalah minta tolong juga, tapi agar kita itu keluar dari suatu musibah, keluar dari suatu bencana. Jadi ini khusus ketika terjadi musibah atau bencana. Itu namanya istighatsah. Kalau meminta pertolongan atau meminta perlindungan dari suatu musibah sebelum musibah itu terjadi, maka itu isti'adzah. Isti'adzah, minta perlindungan, yang sebelumnya sudah kita bahas. Jadi isti'anah, isti'adzah, dan istighatsah. Ya. Isti'anah itu untuk meminta supaya apa yang kita inginkan terwujud. Nah, kalau minta pertolongan supaya kita terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan, nah ini nanti ada dua jenis. Kalau belum terjadi maka isti'adzah. Kalau sudah terjadi dan kita ingin keluar dari hal tersebut, istighatsah. Wa huwa aqsam. Nah, istighatsah itu ada beberapa jenis. Istighatsah ada beberapa jenis.
Al-awwal al-istighatsah billahi azza wajalla. Jenis yang pertama adalah istighatsah kepada Allah. Wa hadza min afdhalil a'mal wa akmaliha. Ini adalah amalan, termasuk amalan yang paling mulia dan termasuk amalan yang paling sempurna, yakni amalan ibadah. Wa huwa da'bur rusul wa atba'ihim. Ini adalah yang dilakukan, praktik yang dilakukan oleh para rasul dan para pengikut mereka, para sahabat mereka. Mereka kalau ada musibah atau bencana, mereka meminta pelindungannya kepada Allah. Mereka meminta supaya keluar dari musibah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya istighatsah. Di antara bentuk istighatsah adalah ketika seseorang itu yakni berdoa supaya Allah menurunkan hujan karena hujan tidak kunjung turun misalkan. Kemudian melakukan salat istisqa, ini bentuk istighatsah. Wa daliluhu ma dzakarahu Syekh rahimahullah. Dalil dari istighatsah, dalil jenis istighatsah yang pertama ini yaitu bahwa kita hanya yakni minta pelindungan, minta pertolongan kepada Allah ketika ada musibah. Dalilnya adalah ayat yang disebutkan, di antara dalilnya adalah ayat yang disebutkan oleh Syekh penulis matan rahimahullah, yaitu idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ya, ketika kalian itu meminta pertolongan kepada Rabb kalian, beristighatsah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, kemudian Rabb kalian menjawab permintaan kalian tersebut, permohonan kalian tersebut. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikah murdifin. yakni bahwa aku memberikan pertolongan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang secara berturut-turut. Wa kana dzalika fi ghazwati Badar. Kemudian Syekh Al-Utsaimin menjelaskan bahwa ayat ini konteksnya adalah terkait perang Badar. Ya. Konteksnya adalah terkait perang Badar. Jadi ketika perang Badar, kita lihat hina nazara Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikin fi alfi rajulin. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kepada orang-orang musyrik, jumlahnya ada 1000 orang, 1000 sekian orang. Wa ashabuhu 310 rajulan. Sementara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di situ cuma 300 sekian belas orang. Jadi kira-kira 1:3. Ya. Maka ketika melihat hal tersebut, tentunya ini jumlahnya, yakni para sahabat ketika keluar dari Madinah pada saat itu tidak ada niat untuk berperang. Mereka cuma mau mencegat, yakni serangkaian rombongan orang-orang Quraisy yang baru saja pulang berdagang dari Syam. Ya. Dan mereka dalam kondisi perang. Tidak ada perjanjian damai, belum perjanjian Hudaybiyah. Dan harta kaum muslimin, harta para sahabat, kaum muhajirin diambil semua oleh orang-orang kafir karena ditinggal di Makkah. Makanya para sahabat pada saat itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencegat, yakni rombongan-rombongan pedagang baik menuju ke Syam atau pulang dari Syam, dicegat untuk diambil hartanya. Ya, mereka sedang perang, jadi tidak masalah. Sehingga dan ini jawaban atas kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka ngambil harta kaum muslimin, ya sudah. Maka kita nuntut balas gitu ya. Nah, jadi ketika kemudian mau mencegat itu rombongannya Abu Sufyan yang memimpin itu memimpin rombongan dari Syam itu. Waktu itu masih kafir. Beliau segera mengirimkan utusan kepada orang-orang Quraisy di Makkah, minta pertolongan. Datanglah Abu Jahal, datanglah Al-Walid bin Mughirah, ya, dan segala, yakni banyak orang, sampai 1000 tadi yang disebutkan, ya. Sehingga mereka kemudian bertemu di Badar. Bertemu
antara orang-orang kafir ini dengan para sahabat dari Madinah. Termasuk diantaranya di dalam rombongan itu ada Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW melihat hal tersebut, ini peperangan besar pertama. Ini pertemuan pertama jumlah sebanyak itu setelah hijrah. Bahkan sebelum hijrah nggak pernah ada pertemuan seperti itu antara orang kafir dengan kaum muslimin. Jadi ini pertama kali. Bisa kita sebut ini pertama kali. Maka Nabi Muhammad SAW beliau khawatir dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, istighatsah. Minta perlindungan, minta pertolongan agar yakni keluar dari potensi musibah ini. Fadakhala al-arish yunasidu rabbahu azza wa jal. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW masuk kepada al-arish, yakni suatu tenda di situ yang dijadikan tempat untuk Nabi Muhammad SAW. Di posisinya kaum muslimin, ya kita bisa sebut ya markasnya kaum muslimin pada saat itu. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian berdoa kepada Allah, rafi'an yadaihi mustaqbilal kiblah. Beliau mengangkat kedua tangannya menghadap kiblat. Nah, ini menunjukkan apa? Di antara dalil bahwa ketika kita berdoa itu di antara sunnahnya adalah mengangkat tangan dan menghadap kiblat. Ya. Yaqul Nabi Muhammad SAW bersabda, Allahumma anjis li ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahli islam la tu'bad fil ard. Ya Allah, tunaikanlah apa yang Engkau janjikan kepadaku, ya Allah. Ya Allah, jika Engkau menghancurkan segolongan dari kalangan kaum muslimin ini, maka Engkau tidak akan disembah di muka bumi. Karena yang ada di situ, kita lihat para sahabat yang banyak, para sahabat senior ya, Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Banyak sekali, dan itu di awal-awal baru hijrah. Kalau kemudian ala kulli hal, baik baru hijrah ataupun sudah hijrah atau sudah lama hijrah, kalau misalkan mayoritas itu dikalahkan, maka semakin susah orang-orang kafir Quraisy untuk kemudian mendapatkan hidayah. Mereka akan berkata, lihat, itu dikalahkan oleh Allah. Jadi orang kafir Quraisy juga, mereka beriman juga kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada Allah wal Uzza wa Manat. Kalau ditanya siapa Tuhan mereka, orang kafir Quraisy juga berkata Allah. Makanya dalam sumpah serapahnya orang-orang kafir Quraisy, mereka banyak menyebut demi Allah, demi Allah, demi Allah. Gitu ya. Mereka juga meyakini bahwa Rabb mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika ada kekhawatiran bahwa ini akan semakin membuat yakni dakwah Islam akan semakin susah ke depannya kalau tidak ditolong oleh Allah pada saat itu, maka Nabi Muhammad SAW berdoa demikian, sampai berdoa demikian. Wa mazala yastaghitsu bi rabbih rafi'an yadayhi hatta saqata ridauhu an mankibai. Maka beliau terus beristighatsah kepada Allah, mengangkat kedua tangan beliau sampai yakni rida beliau, semacam kain yang untuk bagian atas ya, semacam kain surban beliau begitu ya, yang diselendangkan di pundak begitu, itu sampai jatuh. Fa akhadha Abu Bakar radhiyallahu anhu ridaahu fa alqahu ala mankibai tsumma iltazamahu min wara'i. Kemudian diambil kain tersebut oleh Abu Bakar, dipakaikan kembali ke kedua bahu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar terus berdiri di belakang Nabi Muhammad SAW. Waqal, kemudian Abu Bakar berkata, ya Nabi Allah, kafaka munashadatuka rabbaka fa innahu sayunjis laka ma wa'adaka fa anzalallahu hadhil ayah. Abu Bakar berkata, ya Nabi Allah, kafaka munashadatuka rabbaka. Ya Allah, wahai Nabi Allah, telah cukup yakni permohonanmu kepada Rabbmu. Fa innahu sayunjis laka ma wa'adaka. Sesungguhnya Allah akan menunaikan apa yang telah Allah janjikan kepadamu. Fa anzalallahu hadhil ayat. Kemudian Allah menurunkan ayat yang tadi. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kalian itu beristighatsah kepada Rabb kalian, kemudian Rabb kalian menjawab doa kalian tersebut.
anni mumiddukum bi alfin minal malaikah, bahwa aku akan memberikan bantuan berupa 1000 malaikat murdifin yang datang secara berturut-turut ikut berperang bersama dengan para sahabat. Jadi tentara kaum muslimin itu dari kalangan manusia dan dari kalangan malaikat, Masya Allah. Dan yang diberikan pertolongan berapa jumlahnya malaikat? 1000, sama seperti jumlah yang dimiliki oleh orang kafir, 1000 juga, sehingga ada tambahan berarti 1300 berarti. Dan 1000, walaupun 1000 yang dihitung cuma malaikat saja, ini kekuatannya malaikat, betul tidak? Berbeda dengan kekuatan manusia. Nah, jadi itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini adalah jenis pertama, itu istighatsah. Yang itu adalah ibadah diarahkan hanya kepada Allah. Hanya boleh diarahkan kepada Allah. Atsani, istighatsah jenis kedua adalah al-istighatsah bil amwat atau bil ahya. Meminta pertolongan untuk keluar dari musibah kepada siapa? Kepada orang mati. Atau kepada orang yang masih hidup, ghairil hadirin al-qadirina 'ala al-ighatsah. Orang yang masih hidup tapi dia tidak hadir di sini. Dia jauh di sana. Tapi kita berkomunikasi tanpa adanya media komunikasi. Seolah-olah yakni karena kita meyakini dia tahu kalau kita minta tolong sama dia. Ya, padahal dia juga tidak mampu untuk menolong. Ini adalah yang dimintai pertolongan, ini sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan dari musibah misalkan, minta pertolongan dari bencana alam. Gunung mau meletus, istighatsahnya malah kepada mbah siapa gitu misalnya, penunggu gunung tersebut. Padahal siapakah yang bisa menyelamatkan kita dari musibah gunung meletus? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa berikhtiar, berikan pertolongan. Datang ambulans segera atau datang tim untuk mengevakuasi dan seterusnya. Tapi itu cuma dalam batasan kemampuan manusia. Siapa yang secara mutlak bisa menyelamatkan kita? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari musibah gempa, dari musibah tsunami, dari musibah berbagai macam musibah. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika seseorang itu kemudian malah minta pertolongannya itu kepada orang yang mati, gimana? Dia sendiri justru yang lebih butuh pertolongan. Dia sendiri yang justru butuh doa kita. Jadi pertolongan dari kita yaitu mendoakan dia. Dia sudah nggak bisa beramal. Dia sudah nggak bisa berdoa kepada Allah. Kalau bisa berdoa kepada Allah, dia berdoa itu setiap detik berdoa supaya dia selamat itu dari azab kubur dan dari azab neraka, azab di akhirat. Dia sudah tidak bisa lagi beramal. Ya, sudah terputus amalannya ketika sudah meninggalkan dunia. Sehingga kita nggak mungkin, nggak akan bisa minta tolong kepada orang tersebut. Dia sendiri nggak bisa menolong dirinya sendiri, apalagi menolong orang lain ketika sudah di alam kubur. Ala kulli hal, walaupun dia hidup, walaupun dia di hadapan kita, gimana dia bisa menyelamatkan ini secara mutlak kita dari musibah ini? Gunung meletus atau tsunami atau musibah yang lain misalkan. Nggak bisa. Kecuali dalam hal-hal yang itu masih kemampuan manusia. Minta tolong evakuasi, ya, itu masih bisa, boleh. Itu nanti dibahas oleh penulis. Minta tolong dan itu masih dalam ranahnya manusia, kemampuannya manusia. Tapi yang dimaksud di sini minta tolong yakni secara mutlak. Sehingga orangnya itu kemudian mendekatkan diri, ngasih sesajen, ngasih apa, kemudian mengeluarkan mantra dan jampi-jampi dan minta tolong kepada embah tertentu, penunggu gunung tersebut untuk menyelamatkan mereka. Maka ini tidak akan bisa. Sehingga ketika istighatsah tersebut diarahkan kepada selain Allah tersebut, dalam hal yang ini tidak mungkin diwujudkan kecuali oleh Allah, ini adalah kesyirikan, syirik akbar.
Fahadha syirkun li'annahu la yaf'aluhu illa man ya'taqidu anna lihaula'i tasarrufan khafiyan fil kaun fayaj'alu lahum hazzan minar rububiyah. Ini adalah kesyirikan syirik akbar. Kenapa? Karena orang yang melakukannya itu meyakini bahwa orang mati itu atau orang yang masih hidup tadi, dia punya kemampuan yang tersembunyi, kemampuan yang kesaktian atau kekeramatan yang bisa menyelamatkan dia dari musibah tersebut. Sehingga ketika orang ini minta tolong pada orang mati tadi, minta tolong pada Syekh Abdul Qadir Jailani misalkan, minta tolong pada siapapun yang sudah meninggal atau orang yang masih hidup tapi dia minta tolongnya untuk sesuatu yang itu hanya bisa diwujudkan oleh Allah, maka itu berarti dia meyakini, dia memberikan sebagian rububiyah kepada orang tersebut berarti. Dia meyakini bahwa orang ini punya kekuasaan di alam semesta ini. Ya. Ini adalah kesyirikan syirik akbar. Sehingga ketika orang tersebut yakni meyakini bahwa ini gunung ini sudah mulai aktif, maka mulailah dilakukan ritual. Mulailah ditunaikan syarat-syarat. Syarat-syarat. Kumpulkan bunga dari 7 danau misalkan, kemudian kumpulkan air dari 3 sungai yang mengalir di 3 pulau yang berbeda, keburu meletus itu ya. Syarat-syarat dipenuhi, sesajen diberikan, mantra-mantra diucapkan, ya. Maka dia berarti meyakini bahwa penunggu si embah tadi, biasanya ketahuan ada namanya begitu ya. Dia meyakini bahwa jin ini memiliki kekuasaan terhadap gunung tersebut, betul tidak? Ini berarti apa? Memberikan sebagian rububiyah kepada orang tersebut atau kepada makhluk tersebut, kepada jin tersebut atau kepada benda tersebut. Ini adalah syirik akbar. Karena rububiyah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesyirikan syirik akbar. Tidak ada bedanya dengan orang yang meyakini ini ada dewa gunung, ini ada dewa laut, ini ada dewa macam-macam, ya. Memberikan rububiyah itu kepada makhluk tersebut atau kepada zat tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-istighatsah jenis ketiga, ats-tsalits, al-istighatsah bil ahya al-alimina al-qadirina 'alal ighatsah. Meminta pertolongan dari suatu musibah kepada orang yang masih hidup dan dia mampu. Ini masih ranahnya manusia. Fahadza jaiz, maka ini boleh dilakukan. Kalistighatsah bihim, kalista'anah bihim, seperti minta tolong kepada manusia yang sebelumnya sudah kita bahas, isti'anah. Kalisti'anah bihim, minta tolong kepada manusia dalam perkara yang itu bisa diwujudkan oleh manusia. Ya, maka itu boleh. Qala Allah Ta'ala fi qissati Musa, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwi. Maka orang yang satu kelompok atau satu suku dengan Nabi Musa dia minta tolong kepada Nabi Musa untuk melawan orang yang merupakan musuhnya Nabi Musa. Ya. Nabi Musa adalah termasuk apa? Sukunya Nabi Musa apa? Bani Israel. Nah, kenapa tiba-tiba Bani Israel ada di Mesir? Iya, awal mulanya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya, mereka kan ke Mesir. Jadi Nabi Musa itu keturunannya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ini. Ya, jadi arahnya dari situ, berarti dari Nabi Yakub, kemudian Nabi Ishak, kemudian Nabi Ibrahim. Seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim itu adalah anak keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim. Taib. Nah, jadi ketika orang yang satu suku dengan Nabi Musa yang di Bani Israel minta tolong untuk melawan orang dari suku Kipti, sukunya Fir'aun, fawakazahu Musa, kemudian Musa memukul orang tersebut sekali, faqada alaihi, kemudian langsung meninggal orangnya. Ya, ini saking kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi nggak sengaja, ini bukan membunuh sengaja, ini cuma
mau membela sesama Bani Israel tersebut dari gangguan orang yang satu suku dengan Fir'aun, yaitu Kipti. Jadi minta tolong dari suatu musibah, minta tolong yakni kepada makhluk, kepada manusia yang itu masih ranahnya manusia, maka ini boleh. Minta tolong untuk dievakuasi misalkan. Minta tolong dari kejaran anjing misalkan. Nah, ini hukumnya boleh. Ar-rabi', istighatsah jenis keempat, al-istighatsah bihayyin ghairi qadirin min ghairi ayya'taqida anna lahu quwwah khafiyah mithla ayastaghitsal ghariq bi rajulin maslul. Istighatsah kepada orang yang masih hidup tapi dia tidak mampu. Tetapi ini perbuatan yang dimintai tolong ini masih ranahnya manusia. Tapi orang yang dimintai tolong nggak mampu. Sehingga ketika orang ini minta tolong kepada orang tersebut, si A minta tolong kepada B dalam perkara yang itu masih kemampuannya manusia, tapi B sebenarnya nggak mampu. Si A minta tolong kepada B tanpa ada keyakinan bahwa B ini punya kesaktian atau kekeramatan, tidak. Maka ini adalah suatu yang konyol. Itu yang Anda sebutkan ketika bahas isti'anah juga. Itu suatu yang konyol untuk dilakukan. Antum sudah tahu si B nggak bisa menolong antum, kenapa antum masih minta tolong kepada B? Misla ayastaghitsal ghariq bi rajulin maslul. Seperti ketika ada orang tenggelam minta tolong kepada orang yang lumpuh. Minta tolong untuk diselamatkan dari tenggelam di sungai misalkan. Ya, bukan di kolam renang, kalau dalam bisa juga ya, betul tidak? Nah, baik, minta tolong untuk diselamatkan dari potensi tenggelam itu masih kemampuannya manusia. Tapi orang yang dimintai tolong, yang si B di contoh kita barusan, dia lumpuh, nggak akan bisa menolong orang tersebut. Fahadza lahun wa sukhriyah biman istaghatsa bihi. Maka ini adalah suatu yang konyol, suatu yang sia-sia. Dan ini bisa jadi memiliki muatan apa? Meremehkan atau menghinakan orang yang dimintai pertolongan. Ya bisa jadi mungkin sudah panik ya. Sudah panik, udah lupa bahwa orang yang ada di situ juga lumpuh, tidak bisa memberikan pertolongan. Kecuali kalau minta tolongnya tolong hubungi yang lain gitu ya. Nah, itu masih boleh, tidak masalah. Tapi kalau misalkan ini dilakukan, yakni memang minta tolongnya kepada orang yang lumpuh itu, fayumna minhu lihadzil illah. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini minta tolong yang sia-sia. Wa li'illatin ukhra wa hiyal ghariq rubbama ghatarra bidzalika ghairuhu. Dan ada sebab yang lain, yaitu apa? Ini bisa jadi ketika orang yang tenggelam tersebut minta tolong kepada orang lumpuh ini, maka ini akan membuat terpedaya orang-orang lain. Fatuhimu anna lihadzal masrul quwwah khafiyah yunqidhu biha minasyiddah. Bisa jadi nanti orang yang melihat orang yang tenggelam ini minta tolong kepada yang lumpuh tadi, orang yang melihatnya akan meyakini bahwa kayaknya yang lumpuh ini punya kesaktian ini berarti. Misal, ya. Mungkin contohnya agak kurang bisa dibayangkan atau agak aneh begitu ya. Ana ambil contoh lain. Ada orang hilang di gunung. Tayyib. Tidak ketahuan di mana. Tidak tahu juga ini masih hidup atau sudah meninggal. Maka misalkan si A sebagai keluarganya yang hilang, misalkan si B misalkan ya. A sebagai keluarganya, dia minta tolong kepada orang lain, si C. Kalau minta tolong kepada orang yang dia memang mampu untuk menjelajahi hutan, mampu untuk mencari orang yang hilang, ya. Maka ini boleh atau tidak? Boleh. Minta tolong kepada tim SAR, minta tolong kepada tim Wanadri misalkan, ya, legend. Maka ini istighatsah yang dibolehkan. Karena minta tolongnya itu untuk mencarikan. Bukan beda dengan minta tolong kepada Allah, yakni minta tolong secara mutlak, betul tidak? Ya Allah, tolong selamatkan
si B misalkan. Nah, itu disertai ketundukan dan pengagungan, itu hanya diarahkan kepada Allah. Nah, ini minta tolong yang berupa ikhtiar. Boleh nggak kepada manusia yang mampu, tim SAR misalkan atau tim Wanadri? Boleh aja, betul tidak? Boleh. Tapi sekarang si A minta tolongnya kepada orang, si C misalkan, untuk mencari si B yang hilang itu. Si C ini sudah sepuh, misalkan, petinggi desa, udah sepuh, udah buta, minta tolongnya ke situ. Kira-kira gimana? Orang akan merasa bahwa ini kayaknya punya kemampuan ini, ya orang sepuh ini. Betul tidak? Betul tidak? Buktinya si A minta tolong kepada si C. Nah, khawatirnya begitu, betul tidak? Khawatirnya. Jadi tidak boleh. Selain karena itu kekonyolan. Kalau orang paham bahwa ini ngapain minta tolong ke si bapak ini, betul tidak? Minta tolong ke yang masih muda atau yang udah bisa melihat ini bapaknya mungkin sudah sepuh tapi masih energik, ya, nggak masalah, betul tidak? Tapi ini sudah buta, skenario tadi, betul tidak? Jadi ini yang dimaksud oleh penulis. Ketika sesuatu itu sebenarnya konyol, tapi kemudian orang melakukannya berkali-kali minta tolong kepada orang tersebut padahal ini konyol, ini bisa jadi menimbulkan mitos, betul tidak? Menimbulkan keyakinan baru ini malah. Muncul keyakinan baru ini. Yang itu merupakan kesyirikan. Oh, si C ini dimintai tolong terus. Padahal si C juga tidak bisa melakukan apa-apa. Kecuali kalau si C koordinatornya tim SAR. Nah, beda lagi, betul tidak? Ya, itu kita pahami bahwa ini berarti minta tolong sama tim SAR tadi. Jadi ini rangkaian semua ini isti'anah, isti'adzah, istighotsah. Ini semua bagian dari meminta pertolongan, betul tidak? Minta pertolongan. Makanya mirip-mirip, minta pertolongan untuk meraih sesuatu yang kita inginkan atau minta pertolongan untuk keluar dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Tadi ada 3 tadi, isti'anah, isti'adzah dan istighotsah. Makanya karena itu mirip-mirip, makanya perinciannya sama sebenarnya. Perinciannya sama. Ada yang merupakan ibadah ketika itu disertai ketundukan dan pengagungan. Jadi antum membaginya, bikin tasjirnya, diagram pohonnya misalkan. Apakah yang kita minta pertolongan itu, sesuatu yang kita minta pertolongan itu, termasuk hal yang hanya bisa diwujudkan oleh Allah atau tidak? Kalau hanya bisa diwujudkan oleh Allah, maka kita arahkan itu hanya kepada Allah. Kalau kita arahkan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Kalau kita arahkan hanya kepada Allah, inilah tauhid, inilah ibadah. Itu kalau sesuatu tersebut hanya bisa diwujudkan oleh Allah. Kalau sesuatu tersebut bisa diwujudkan oleh manusia, masih dalam ranahnya manusia, nanti dirinci lagi. Antum minta tolong sama siapa? Orang yang mampu untuk memberikan pertolongan atau tidak mampu? Karena lumpuh tadi, ya. Atau orang buta tadi misalkan. Kalau memang mampu, maka boleh. Kalau tidak mampu, tidak punya kemampuan, ya maka ini yang kita sebut konyol tadi, sia-sia gitu ya. Dan bisa jadi menimbulkan potensi keyakinan baru, mitos baru. Jangan sampai kita menjadi pioner munculnya kesyirikan, ya, baru di situ, urban syirik, urban legend, ya, ini menjadi mitos baru gitu misalkan, tidak boleh sama sekali. Taib. Dan itu bisa jadi sangat mudah karena bisikan dari syaitan, sangat mudah. Semuanya berawal dari cocok logi, ya. Jadi ada orang yang berusaha mencari cocok logi yang itu nggak logis sama sekali. Ini syekh ini, kiai ini atau ustadz ini, kalau bertamu ke suatu acara walimah atau apa dan seterusnya, kalau sandalnya nggak kita balik itu, ketika mau pulang sebelum beliau pulang, kalau sandalnya nggak dibalik, pasti ada kejadian. Nah itu, cocok logi, betul tidak? Apa hubungannya? Ini bagian kepada orang yang berilmu. Kita berusaha untuk kalau bawa tas, kita bawakan tasnya. Itu bagian adab, betul tidak? Itu tidak ada masalah. Cuma yang masalah adalah menghubungkan antara ini dengan sesuatu yang lain yang nggak ada hubungan sebab akibatnya.
Ya ada musibah atau apa, misalkan tiba-tiba nasi tiba-tiba basi semua, misalkan di acara tersebut. Apa hubungannya dengan sendal lupa dibalik? Ha? Ya, betul tidak? Nggak ada hubungannya. Banyak yang seperti ini. Awal mulanya itu karena cocok logi yang tidak logis. Banyak sekali awalnya. Awalnya seperti itu, gitu ya. Jadi ini tidak boleh. Kaum muslimin atau akidah Islam yang lurus itu mengajarkan keilmiahan. Kalau nggak ada dalilnya, baik di Al-Quran dan As-Sunnah, ataupun dalil secara eksperimen, secara logika, secara sains misalkan ya, dalil nakli dan dalil akli, kalau nggak ada dalilnya, maka tidak boleh kita yakini. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan ini. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.